يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولا يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا معيد الأعياد عد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والمداد يا أحمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بنية الفتوح المنهور الصوص الجسد روح بطبة النسو ونوينا كما نوى اللهم ادخل نيتنا في نيتهما وأعمالنا في أعمالهما واحشرنا في زمرتهما وهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وخلفائه وأحبابه ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إلى روح سيدنا سندنا دنيا وأخرى سيد الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وآله وأزواجه وذريته وخلفائه وقدام أحبابه ثم إلى سيد الشيخ الحرازم رضي الله عنه ثم إلى روح مرتب هذا الكتاب شيخ محمد بن عبد الله بن حسنين الشافعي الطسطفاوي التجاني ثم إلى روح جميع المجيزين لنا والمفيدين لنا شيخنا رضي الله تعالى عنهم أجمعين خصوصا إلى رسول الوالد الحبيب جعفر بن علي بهرون والحبيب علي بن عمر بهرون شيخ عمر بيضوي بشيبان شيخ محمد بن يوسف ثم إلى رسول فهد عمر بنت حسين البحر ثم إلى رسول فحنون بنت حسين الحمد ثم إلى أرواح والدنا وأمواتنا ومشايخنا وذو الحقوق علينا وعليكم أجمعين خصوصا إلى روح سبتكن من أرواح جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله
حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ufawwidhu amri ila Allah, innallaha basirun bil 'ibad. Wa ba'du, alhamdulillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para muqaddam, para ikhwan Tariqah At-Tijaniyah, khususnya Khadimul Majlis Al-Ustadz Haji dan Al-Ustadz Khairuddin, Haji Abdul Aziz, Haji Sadio, Haji Salihin, dan para asatid yang lain. Mudah-mudahan para asatid kita dipanjangin umur sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan zahir dan batin, terus manfaat dan tambah manfaat buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mendudukkan kita di tempat baik dengan kegiatan baik, dan mudah-mudahan tujuan kita juga baik, sehingganya mudah-mudahan buahnya kita dan keturunan kita dijadiin orang baik sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Amal itu kalau ikhlas meskipun sedikit, manfaatnya nanti ke anak cucu kita ada manfaatnya. Dan ikhlasnya antum itu kebukti. Ikhlasnya antum itu, ikhwan ini luar biasa. Tarbiyahnya Syekh Ahmad enggak pernah pensiun, enggak pernah capek, enggak pernah ngeluh, enggak pernah bosan. Hadir apapun yang dihadapin, ngaji. Apapun yang dihadapin, apapun situasinya, wadhifah. Hadza alamul ikhlas. Tanda ikhlas itu cuma ada tandanya. Karena ikhlas itu Fakir mendengar keterangan ada sahabat nanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ikhlas. Kata Rasulullah SAW, hatta sa'altu Jibril. Ntar ane tanya dulu sama malaikat Jibril, kata Nabi Muhammad SAW. Ketika tanya sama malaikat Jibril, hatta sa'altu Rabbal Izzah. Tunggu ane tanya dulu sama Allah. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu apa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-ikhlas sirrun min asrari. Al-ikhlas sirrun min asrari. Ikhlas itu satu rahasia daripada rahasia-rahasia saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa udi'ahu qalba man asya'u min ibadi. Wa udi'ahu, dan aku letakkan ikhlas tersebut di hatinya orang-orang yang aku mau. Terserah aneh, kata Allah. Terserah aneh ikhlas. Kita bahkan manusia sendiri kagak tahu kita ikhlas apa kagak. Saking samarnya ikhlas, kita sendiri kagak kenal hati kita ini udah karena Allah apa belum, enggak kenal. Sehingganya kita cuma disuruh sama Allah niat dan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Biar kita, makanya di antara doa yang Abuya tuh enggak putus, Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang selalu ikhlas. Dan istiqamah alamatuhu. Istiqamah itu tandanya. Tanda orang ikhlas tuh istiqamah. Mudah-mudahan kita tarbiyahnya Syekh Ahmad jadi orang ikhlas. Karena orang ikhlas pasti nanti manfaat keikhlasannya dia buat keturunannya dia. Sebagaimana anda udah pernah ngejelasin di dalam kitab Irsyadul Ibad, amal yang karena ikhlas. Udah ya, yang tentang diturunkan Nabi Adam alaihissalam. Waktu Nabi Adam diturunin, itu hewan, kan bumi ini isinya kan hewan semua, hewan doang. Hewan tuh bergerombol datang ke Nabi Adam minta didoain nama Nabi Adam alaihissalam. Nah, ada segerombolan kijang didoain. Udah pernah diceritain? Belum? Gak apa-apa nih, yang udah banyakan yang udah kayaknya. Ceritain gak ngapa-ngapain. Akhirnya segerombolan kijang datang kepada Nabi Adam alaihissalam, diusap pundaknya. Diusap pundaknya sama Nabi Adam. Ini di Irsyadul Ibad dulu pernah kita bahas. Diusap pundaknya, didoain sama Nabi Adam alaihissalam. Mulain didoain karena doanya Nabi Adam ada yang isinya adalah sesuatu yang mengharumkan, begitu isi doanya. Itu kijang bau minyak misik. Gerombolan kijang itu bau minyak misik. Mulain saat itu. Sehingganya ketika pergi, kemudian ketemu sama kijang-kijang yang lain, mungkinnya bahasa Arabnya jadi dua. Ada ghazal, ada satu lagi apa kijang bahasa Arabnya? Ada dua bahasa Arabnya. Karena kijang ada yang wangi, ada yang kagak. Ada yang wangi, ada yang kagak. Kemudian akhirnya
kijang-kijang yang lain loh pada minder. Ini kok dia wangi sejenis tapi dia wangi, kita kagak. Bertanya akhirnya kepada kijang-kijang yang harum, ente dapat dari mana minyak wangi? Kira-kira bahasa begitu, bahasa aneh gitu ya. Katanya kita gak hadarna Nabi Allah Adam alaihissalam, da Allahu lana, kita hadir sowan ke Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Adam doain kepada Allah untuk kita dan masaha zahrana, pundak kita diusap, habis itu kita langsung bau wangi katanya. Langsung berbondong-bondong lagi, ini kijang yang ini wajib kawanannya semua, ayo kita cari Nabi Adam ada di mana. Berangkat mereka ke Nabi Adam alaihissalam. Nyampe ke Nabi Adam minta didoain sama kayak doa yang diberikan kepada kijang-kijang sebelumnya. Didoain sama Nabi Adam. Yang berdoa sama. Doanya sama. Yang diusap juga kijang, sejenis hewan yang sama. Udah kelar didoain sama Nabi Adam, diusapin pada Nabi Adam, kagak wangi mereka. Mereka cium kok masih bau apa gitu begitu. Akhirnya ini udah pada tahu kan ya, antum pintar banget ya. Belum dah. Akhirnya apa kata Nabi Adam? Mereka nanya lagi, ya Nabi Allah, doanya udah selesai, kira-kira begitu ya. Nggak apa-apa dibumbuin dikit begitu. Udah gitu kan. Nah, teman-teman kita didoain sama engkau bau wangi, kita kok kagak? Kenapa kita kagak? Apa kata Nabi Adam? Mereka kawan-kawan kalian datang ke sini karena Allah. Mereka ikhlas. Mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalian datang ke sini biar wangi. Dan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari mengatakan, ya, dinisbatkan kepada kisah ini bahwa ikhlas itu nanti asar bekas keberkahan yang akan nyampe ke anak cucu kita. Itu kijang yang itu sampai sekarang cucunya wangi, Pak. Jenis kijang yang kasturi kijang itu memang dari kijang. Keturunan kijang segerombolan yang kecil itu sampai sekarang cucunya wangi. Kita duduk di majelis yang wangi, mudah-mudahan cucu kita wangi juga nanti. Ya Allah, kasih kita rezeki ikhlas ya Allah. Mudah-mudahan diletakkan ikhlas sama Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati-hati kita. Amin ya rabbal alamin. Wa qala radhiyallahu taala anhu wa ankum ajma'in, berkata Syekh Muhammad bin Abdullah qala fil Bughyah. Naam. Wa mimman talaggahu, dan di antara orang-orang yang mendengar langsung ayat tasrih, penjelasan dari Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an bi maqamil khatmil akbar, dengan penjelasan derajat khatmul akbar. Ini masih jawab tentang orang-orang yang meragukan derajatnya Syekh Ahmad khatmul wilayah, paling tingginya wali. Min syekhina, yang didengar langsung daripada syekhina Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, yaitu Asy-Syarif Al-Mubajjal, syarif yang mulia, seorang syarif atau habaib yang mulia, al-munif yang tinggi kedudukannya, sahibuhu, orang yang sering kawannya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, wa mulazimuhu, dan orang yang sering duduk bareng sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, Maulana Ahmad Al-Wadagiri, Syekh Ahmad Al-Wadagiri As-Sajlamasi al-ma'ruf bil Failali, wa katabahu min imla'i sayyidina radhiyallahu an bi khattihi hasba ma waqafna alaih. Wa kataba, dan menulis ini Syekh Ahmad Al-Wadagiri ini menulis terhadap keterangan sarahahnya Syekh Ahmad, keterangan Syekh Ahmad yang beliau mengatakan Qutbil Maktum, min imla'i sayyidina Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, dari imla'nya Syekh. Imla itu Syekh Ahmad membacakan, Syekh Ahmad Wadagiri ini menulisnya langsung. Bi khattihi, dengan tulisan langsung tangannya Syekh Ahmad Wadagiri ini, hasbama waqafna alaih. Cukuplah ini jadi pegangan buat kita. Kalau Syekh Ahmad sendiri yang mengatakannya dan dicatat langsung oleh salah satu sahabat mulianya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu. Cukup kalau buat ikhwan, cukup, enggak perlu dalil sebetulnya kita. Hasbama, ya, menurut kadar waqafna, kita berhenti alaihi, atas ini, buat kita jadiin pegangan. Begitu artinya kira-kira. Buat pegangan kita kalau Syekh Ahmad radhiyallahu anhu betul Al-Qutbil Maktum. Mobil jumlah, kesimpulannya dari dalil-dalil banyak dari kemarin kita bahas, faqat ajma'a, betul-betul sepakat, ala isbat hadal magam, atas ketetapannya ini derajat Qutbil Maktum wa Khatmil Muhammadil Ma'lum li Syekhina Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, yang mana derajat ini, titel ini disandang oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Siapa yang sepakat?
siapa yang ajma? Jami'u man, semuanya orang lazamahu, yang ada di sekitarnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an ila wafatihi, sampai wafatnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Kesimpulannya, sahabat Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an sampai wafatnya Syekh Ahmad semuanya taslim. Semuanya taslim. Semuanya enggak ragu. Syekh Ahmad mengatakan beliau al-qutbil maktum, semuanya enggak ada yang ragu-ragu. Hakata. Ajma, semuanya ijma. Walam yakhtalif minhum, tidak ada yang membangkang atau berbeda pendapat minhum dari semua sahabat, isnani fihi, bahkan cuma 2 orang, kagak ada fihi, di dalam khatmiyahnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, hatta sehingganya istafadha, menyebar zalika, hal tersebut, ala alsinatil khas wal am, lewat lisannya orang-orang yang khusus, yaitu para aulia, para aqtab, wal am, dan melalui lisannya orang-orang yang umum kayak kita yang awam, anil ashab, daripada sahabat-sahabatnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, wal ikhwan, dan ikhwannya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, fi sairil buldan, sampai menyebar, sampai nyampe kepada kita, dan kita enggak ada ragu-ragu. Enggak ada. Ikhwan tuh malain talqin, enggak ada keraguan di dalam hatinya. Huwa al-qutbul maktum. Beliaulah pemimpin para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Fala yaltafit. Karena itu kalau kita udah dikasih rezeki sama Allah as-sabat, kita dikasih rezeki sama Allah as-sabat, kuat pendirian kita terhadap tingginya derajat guru kita, fala yaltafit, maka hendaknya setiap ikhwan la yaltafit, jangan berpaling li nafyi man nafahu, ya, jangan berpaling terhadap ingkarnya seorang yang mengingkarinya, yang menafikan derajat tersebut. Li nafyi man nafahu, terhadap ingkarnya, dustanya, ya, enggak percayanya orang-orang yang menafikan derajat kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Jangan pakai noleh gitu ya. Kainan mankan, siapapun dianya. Siapapun dianya, jangan sampai kita berpaling. Kita udah talqin, udah mantep hati kita, Syekh Ahmad al-Qutbil maktum, udah selesai. Jangan berpaling, siapapun orang yang mengingkarinya, yang menafikan derajat tersebut, sudah, itu untuk ente aja, untuk kami. Lana a'maluna walakum a'malukum. Setiap murid dianjurkan memang begitu, iktikad kepada ketinggian derajat gurunya, enggak ada yang lebih mulia daripada gurunya. Tapi alhamdulillah, guru kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan kepadanya kalau enggak ada wali yang lebih daripada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. La syakka fihi. Enggak ada keraguan-raguan di dalamnya. Perasaan cerita Kijang tadi di sini juga udah pernah ceritain ya? Oh, belum. Seru juga ya, ada punya. Anda kadang-kadang nggak punya bahan cerita tuh, ya aduh, nggak punya bahan cerita lagi gitu. Mudah-mudahan ikhlas kita ya. Wa qad dzakara al-ulama fi fannil usul min wujuhi tarjih. Mengucapkan para ulama ahli fikih di dalam fannil usul, di dalam fan pembahasan ilmu usul fikih, min wujuhi tarjih. Dari sudut pandang mana yang lebih unggul. Ada kaidah fikih yang mengatakan mana pendapat yang lebih unggul untuk kita ikutin kalau ada perbedaan. Di sini disebutkan annal musbit, bahwa orang yang menetapkan sebuah anugerah muqaddamun, dia dahulukan untuk diunggulkan, alan nafi, atas orang yang menafikan anugerah tersebut. Kenapa demikian? Li'anna ma'ahu ziyadatu ilmin. Karena dengan kita mempercayainya, mengikutinya, ada tambahan ilmu buat kita. Ada tambahan ilmu buat kita. Kalau kita ngikut yang menafikannya, nggak ada tambahan apa-apaan buat kita. Paham ya? Bisa dipahami ini. Ini kaidah fikih. Kaidah fikih. Nah, maksudnya kaidah fikih di sini ulama pada mensabatkan. Di Tijani ini ulama-ulama besar mensabatkan tentang derajatnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, karena memang Rasulullah SAW yang mengisbatkan itu. Nah, ada yang menafikan, dan kadang-kadang juga labelnya ulama juga yang menafikan. Nah, usul fikih, kaidah fikih mengatakan kalau ada yang mengisbatkan, menetapkan, kemudian ada yang mendustakan, maka kita dianjurkan untuk mendahulukan mengikuti yang menetapkan. Karena apa? Karena ada manfaat di situ. Begitu. Ini hati-hati banget loh, ini pengarang kitab ini betul-betul menjawab dengan ilmiah banget begitu. Man kitanya karena saking kita kebangetan awam, kayak anehnya juga baca tuh kadang berulang-ulang baru ngerti aneh gitu. Udah baca terjemahnya juga. Wa mimman asbata hadzal maqam li syekhina radhiyallahu ta'ala anhu.
Wa mimman, di antara orang asbata yang menetapkan hadal maqam derajat khatmiyah ini li syekhina, untuk Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, al-ariful kabir, seorang wali besar, al-allamah syahir, Syekhul Islam, guru di dalam Islam, Abu Ishaq, julukannya Abu Ishaq, Sayyidi Ibrahim Ar-Rayyahi At-Tunisi. Sayyid Ibrahim Ar-Rayyahi At-Tunisi, beliau salah satu muridnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Tapi beliau orang Tunis. Beliau orang Tunis, dan di Tunis beliau itu mufti. Mufti. Seorang mufti. Dan kenapa beliau yang dimasukkan ke dalam di antara kaulnya? Muridnya Syekh Ahmad radhiyallahu an yang allamah, yang nulis kitab itu banyak. Tapi kenapa yang dimasukin yang jauh? Karena beliau Syekh Ibrahim Ar-Rayyahi ini ta'alluqnya besar banget kepada Syekh Ali Harazim. Beliau masuk Tijaniyah melalui Syekh Ali Harazim. Melalui Syekh Ali Harazim. Syekh Ali Harazim pergi ke Tunis cuma mau ketemu sama Syekh Ibrahim Ar-Rayyahi doang. Ada perintah Allah, enggak tahu apa. Nyampe di sana ketemu sama Syekh Ibrahim Ar-Rayyahi, udah ini berarti Allah merintahkan anak ke sini. Sampai cinta banget Syekh Ibrahim Ar-Rayyahi. Tapi pas ketemu sama Al-Quddin Maktum Taslim, ini gurunya. Sebelum ketemu sama Syekh Ahmad, kayaknya tuh hati orang Tunis enggak ridho kalau Syekh Ali Harazim ini masih punya guru lagi. Bisa dipaham maksudnya? Enggak, guru tuh engkau udah paling tinggi itu Anda sudah enggak ada lagi begitu. Tapi pas ketemu sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, nerima semuanya hati. Oh benar ini gurunya, layak ini jadi gurunya. Sama kayak Buya Ansari ya. Buya Ansari Al-Banjari masuk Tijani pertamanya itu kan beliau mimpi. Beliau kan tadinya tak masuk di thariqah lain. Beliau mimpi setelah kenal sama Syed Idris Al-Iraqi. Beliau di Madinah bermimpi, beliau ketemu sama para aulia dengan cahaya-cahayanya masing-masing. Terus beliau penasaran, beliau udah mulai ada mahabbah nih kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, karena kenal melalui Syed Idris Al-Iraqi, gurunya Buya Maliki radhiyallahu anhu majma'in. Udah ada mahabbah kepada Syekh Ahmad, pengen banget dikasih lihat sirnya Syekh Ahmad radhiyallahu an. Akhirnya ketemu sama para aulia yang enggak perlu disebut, Al-Kibar radhiyallahu anhu majma'in, orang-orang besar dengan nurnya. Masya Allah. Itu bikin beliau takjub. Beliau sendiri cerita ke Al-Fakir. Seingatannya beliau sendiri yang cerita ke Al-Fakir. Beliau takjub. Sampai setiap ketemu sama aulia itu beliau nanya, yang Syekh Ahmad yang mana? Ini belum Tijani. Syekh Ahmad yang mana? Oh, kalau Syekh Ahmad di Zakal Qasar. Syekh Ahmad adanya di gedung itu tuh. Di situ adanya Syekh Ahmad radhiyallahu anhu. Udah, langsung menuju ke situ mau ketemu sama Syekh Ahmad karena hati udah mail ke Tijani. Hati udah condong ke Tijani. Ketika salam, yang ngebukain pintu, nurnya ya fuqul awwalun, mendahului semua yang ditemuin sebelumnya. Langsung beliau yakin, wangkabba, di dalam mimpinya beliau langsung sungkem, cium tangan, ya Maulana Ahmad, wahai Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, betullah engkau derajatmu di atas yang lainnya. Kata yang bukain pintu, la bala ana khadimuhu Ali Harazim. Lastu bi Sidi Ahmad. Bukan, ana bukan Syekh Ahmad radhiyallahu anhu. Syekh Ahmad ada di dalam, ana hadamnya Syekh Ali Harazim radhiyallahu anhu. Tujuan Al-Fakir menyampaikan ini enggak lain enggak bukan buat kita mantap sama Tijani kita. Udah. Selesai pencarian kita buat guru, selesai. Tinggal kita istiqomahin di sini. Naam. Haitsu qala, ketika beliau berkata fi qasidatin madihan biha syekhana radhiyallahu ta'ala anhu wa radahu an nabihi. Ketika beliau berkata di dalam qasidah madihan, memuji biha dengan qasidah tersebut syekhana, kepada guru kita Maulana Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu wa radahu an nabihi. Apa bunyi qasidahnya? Kaifala wal imamu Ahmad qutbun. Bagaimana tidak? Maksudnya ada pembahasan sebelumnya. Bagaimana tidak? Wal imamu Ahmad qutbun. Imam Ahmad, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu itu qutbun. Ma lahu fil magami qutbun musami. Ay musamiya. Ma lahu, tidak ada bagi beliau Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu fil maqami, di dalam derajat qutbun wali kutub musami, yang menyamainya. Syekh Ahmad Tijani kutub yang mana enggak ada kutub yang sampai di situ. Enggak ada kutub yang nyampe di situ. Khatamun, beliau adalah khatamun, penutup para wali di dalam kedudukannya. Khassahu al-ilahu, khassahu yang mengkhususkan kepadanya. Siapa al-ilahu? Allah Subhanahu wa taala bi fadlin, murni dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Murni dengan anugerah. Maaf.
Wa ataya minal mazaya 'idhami. Wa ataya dan pemberian minal mazaya dari keistimewaan-keistimewaan 'idhami yang agung. Jadi meskipun mujahadahnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu untuk nyampe ke derajat itu memang luar biasa, diakui sama murid-murid, tetap enggak ada yang boleh kita. Semuanya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tetap aja kalau Allah kagak mau, kagak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Wal ariful kabir, dan di antaranya juga wali besar Said Umar Al-Futi, pengarang kitab muallif kitab Rimah wa Suyufus Sa'id, pengarang kitab Rimah dan Suyufus Sa'id. Wal ariful kabir Sayyidi Ubaidah Asy-Shinqiti, sin wa muallif Al-Jaish. Saudara Said Ubaidah ini saudara daripada pengarang kitab Al-Jaish. Wal ariful kabir Sayyidi Al-Kansusi, dan ariful kabir Said Ahmad Al-Kansusi, muallif Al-Jawabul Muskid, pengarang kitab Al-Jawabul Muskid. Syed Ahmad bin Muhammad Al-Kansusi ini saya pernah ya ziarah ke beliau, pernah ya? Nah, di Rabat beliau. Kata Buya, siapa yang ziarah ke situ meskipun doanya enggak masuk akal dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, katanya gitu. Padahal makamnya biasa aja. Iya kan? Enggak ada kubah, enggak ada apa. Nah. Dan pernah cerita Syekh Ansari lagi. Syekh Ansari pernah cerita ziarah ke sana sama muridnya. Muridnya ini yang cerita ke ana, mukaddam di sana sekarang. Habis ziarah ke Syekh Ahmad Al-Kansusi mau pulang itu ditegur sama ada orang bapak-bapak negur, ngajak ngobrol. Pas sudah ngajak ngobrol pulang, udah kan ya, sekedar ngobrol aja. Pas sudah pulang ke Indonesia baru dikasih tahu. Ente tahu enggak, saya Ahmad bin Muhammad Al-Kansusi itu orangnya kayak gimana? Ya enggak tahu wes. Orangnya kayak yang ente ngobrol waktu ziarah, itu dia. Itu dia orangnya katanya. Ngapain ngasih tahu ini udah sekarang? Itulah bedanya guru kita sama kita. Kalau guru kita tahu gitu kan, ngelihat. Kalau kita kan mungkin kita pernah ketemu loh, sama malaikat kita pernah ketemu, kita enggak tahu. Sama Nabi Khidir mungkin kita pernah ketemu, kita kagak sadar. Mungkin sama Maulana Syekh Ahmad radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita dipertemukan fi ahsanil fursah. Wal arif billah Abul Mawahid Sidi Muhammad Al-Arabi bin Sa'ih, muallif Bughiyatul Mustafid. Wal arif Al-Barakah Sidi Muhammad Kannun, muallif Raf'ul Itab. حيث قال في قصيدة امتدح بها مولانا الشيخ رضي الله عنه. Berkata Syekh Muhammad Kannun di dalam qasidah yang memuji beliau kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Apa qasidahnya? Qasidah beliau adalah Sadal Anamah. Sada mengungguli. Siapa Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu? Al-Anamah, kepada semua manusia. Mengungguli Al-Anam kepada semua manusia. Siwa sahbin Nabi, ada siwanya di situ. Siwanya itu enggak ketulis di cetakannya. Di situ enggak pakai kan? Enggak ada siwanya kan? Ada siwanya. Di sini ana waktu baca kebingungan, baca di sini juga enggak ada. Di terjemahnya ada siwa. Lebih masuk akal. Siwa sahabin Nabi, selain sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengungguli, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu mengungguli semua manusia selain daripada sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala tunkir, jangan sekali-kali engkau mengingkari, mendustakan maqaman derajat. Bihi gad khassahullahu, bihi yang mana dengan derajat tersebut gad betul-betul telah khassa, mengkhususkan kepada beliau Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, siapa Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti ingkarin, itu derajat emang Allah yang mengkhususkan buat Maulana Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu nabihi. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril khatmi, dengan rahasianya khatmul wilayah. Rahasianya khatmul wilayah. Jadi khatmul wilayah itu rahasianya Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahasia Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tahu cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatmul wilayah itu. Basyarahu, beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basyarahu, yang memberikan kabar gembira kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Jadi bukan ngaku-ngaku Syekh Ahmad. Setelah dikasih tahu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru beliau cerita.
Baru beliau cerita. Memang beliau yang pertama menyampaikan, tapi perlu itu disampaikan. Sebagaimana Rasul, nanti di belakang juga ada dalilnya. Kalau itu bukan riya, tapi tahaddusan bin ni'mah dan i'lamin nas, buat ngasih tahu orang, khatmul wilayah itu udah selesai, udah ada, udah turun, udah lahir di Faiz Maulana Syekh At-Tijani radhiyallahu anhu. Saddiq, benarkan itu. Wala ta'tarid. Jangan ente membangkang. Allahu a'tahu. Betul Allah yang memberikannya kepada beliau. Saddiq wala ta'tarid. Jangan ente berpaling, jangan ente mendustakan. Waman dan orang syahida yang menyaksikan lahu baginya kemuliaan gharimuhu. Gharim itu sebetulnya rival, saingan. Orang yang saingannya menyaksikan keistimewaannya, ya. Waman syahida lahu gharimuhu fahasbuhu. Maka cukuplah bagi dia. Enggak perlu. Jadi murid-murid Syekh Ahmad yang mengakui derajatnya Syekh Ahmad ini yang ditulis di kitab orang-orang wali besar semuanya. Tapi maksud di sini bukan saingan ya, orang yang sama punya derajat di sisi Allah, sama-sama aulia. Orang yang wali lain sudah mengakui ketinggian derajatnya, cukup itu dalil buat kita. Maksudnya begitu, paham ya? Orang yang sama-sama wali mengakui wali aja, bahkan kutub mengatakan beliaulah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, Sayyidul Aulia, pemimpinnya para aulianya Allah Subhanahu. Cukup. Siapa kita? Wong ini udah sama-sama ahlinya. Kalau ahli batu berdebat, yang satu mengatakan udah nggak usah deh, takut salah ntar. Takut kurang ajar gitu. Kita yang kagak tahu, kan kita bukan wali. Jadi kan kagak tahu kedudukannya. Siapalah kita buat komentar, wah yang betul ini, udah kagak usah. Ngikut aja. Gak usah sotoy. Meskipun tadi kasar, tapi bener itu. Wana su'akiyas. Ini bukan syair untuk muji Syekh Ahmad. Wana su'akiyas min an yamdahu rajulan. Manusia itu pintar. Min an yamdahu rajulan. Ya, pintar daripada untuk memuji seorang min ghairi an yajidu athara ihsanihi. Untuk memuji seseorang tanpa min ghairi ay yajidu, tanpa dia mendapati asar ihsanihi, bekas atau asar tampakan daripada keindahan dan kemuliaan dan kebagusannya dia. Manusia itu cerdas, enggak bakalan manusia muji tanpa dasar. Enggak bakalan manusia muji tanpa alasan. Ya. Enggak mungkin murid-murid Syekh Ahmad radhiyallahu an mengakui itu tanpa alasan. Bisa dipaham? Enggak mungkin murid-murid Syekh Ahmad mengakui, mengikrarkan ketinggian derajat Syekh Ahmad. Beliaulah penutup para wali tanpa dasar, tanpa asas. Beliau lebih cerdas daripada kita. Kita aja cerdas, beliau cerdas lebih daripada kita. Wa jami'u ma dzakarahu Syekh Muhyiddin Ibn al-Arabi, dan semua yang disebutkan oleh Syekh Muhyiddin Ibn al-Arabi. Syekh Muhyiddin mengatakan, Ibn al-Arabi kemarin udah kita udah bahas. Syekh Muhyiddin berapa ratus tahun ya, lebih 500 tahun sebelum Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa khatmul wilayah, pemimpin para wali nanti ada orangnya namanya orang tinggalnya di Fes, namanya adalah Ahmad ya, kalau nggak salah kemarin disebutkan. Udah, aneh mau nyari lagi takutnya lama. Dan tariqatuhu mubtalan bil inkar. Wa Maulana Al-Mukhtar Al-Kanati radhiyallahu anhuma, dan juga pengakuan Maulana Al-Mukhtar, Syekh Al-Mukhtar, yang beliau mengatakan kalau khatmul wilayah nanti adanya di akhir abad ke-12. Adanya di akhir abad ke-12. Kemarin udah kita bahas. Dan adanya di Maghrib. Ini juga sama. Maulana Al-Mukhtar mengatakan. Ini bukan orang Tijani. Dan beliau mengatakannya sebelum lahirnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Naam. Itu mutawaffirun fi syekhina radhiyallahu ta'ala anhu. Itu plak disepakati oleh para ulama, para aulia dunia, itu adanya cuma pada diri Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Di Fes, wali yang ada di penghujung tahun 1200, penghujung tahun 1100, maaf, di abad ke-12 dari 1100, itu cuma Syekh Ahmad. Yang ada di Maghrib cuma Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an yang mengaku kalau beliau adalah Al-Qutbul Maktum. Wali lain enggak ada. Di kurun itu, di abad itu enggak ada wali lain yang mengaku saya Qutbul Maktum dan yang bertempat di Fes, enggak ada.
Cuman Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. La syakka, itu menguatkan kalau betul lah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an orangnya. Li'annahu min ahli al-Maghrib, karena beliau dari penduduk Maghrib. Wa dufina bi Fas, beliau dimakamkan di Fas. Wa ma ra'ayna ahadan, ini kan disebutkan min ahli al-Maghrib, dimakamkannya di Fas. Taregahnya mubtalan bil inkar. Wa ma ra'ayna ahadan minal awliya unkira alaihi misluh, dan kami tidak melihat satu pun daripada wali yang diingkari atas dirinya, atas wali tersebut misluh, yang seperti Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kenapa kok enggak ada yang diingkarin melebihi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu? Karena yang ingkar sama Syekh Ahmad kadang-kadang orang besar loh. Kalau yang ingkar sama wali lain mungkin aradil, mungkin orang yang mahjub. Tapi yang ingkar sama Syekh Ahmad kadang-kadang orang besar masih enggak ngelihat sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Ini syadid. Ini sesuatu yang besar, yang luar biasa. Ketika orang diingkari dengan orang yang satu akidahnya dan orang besar juga. Terbukti Syekh Ahmad radhiyallahu anhu. Aneh pernah cerita udah. Setelah wafatnya Syekh Ahmad kan punya surat untuk Imam Mahdi Al-Muntadhar nanti. Untuk Imam Mahdi Al-Muntadhar. Kan setelah wafatnya Syekh Ahmad Tijani, itu surat Syekh Ahmad taruh di sunduk, di zawiyah, enggak ada yang boleh baca, enggak boleh ngelihat itu surat. Kecuali nanti Imam Mahdi. Syekh Ahmad wafat langsung. Ada 4 orang, ulama loh ini. Datang, mana ada surat kagak boleh dibaca? Mana ada surat kagak boleh dibaca? Mana? Ada kata khalifahnya, kata putra beliau, ya kalau emang ente maksa terserah ente, tapi kita enggak mengizinkan karena Syekh Ahmad melarang. Terserah ente. Dibaca sama mereka, dibuka. Ummiyu fil hal. Fil hal. Saat itu juga buta 4-4-nya. Kapan kagak boleh, jangan maksa. Kalau masih pakai nafsu, jangan irsyad. Jangan nuntun orang. Radhiyallahu anhu wa nabihi. Ini bukti kan, berarti ini ulama berarti ingkar enggak Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu? Berusaha pengen nyari sesuatu yang menjadi hujjah, menjadi alasan mereka untuk nyerang Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kira-kira begitu kan? Dia penasaran, nah nih, titik kelemahan nih, dicari-cari nih. Nanti ketahuan nih bohongnya. Kan kira-kira kayak begitu. Dan enggak lewat 4 hari meninggal semuanya. Ghair mahmudah. Pada keadaan yang tidak terpuji. Rabbana yusallimna. Wa wulida sana 1150. Dan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an lahir tahun 1150. Ani fil qarni tsani asyar, yaitu di abad ke-12. Walam yaqul, tidak pernah mengaku atau berucap ahadun, seorang pun min ahli dzalikal qarn, dari orang yang hidup di qarn abad itu, innahu al-khatam illa huwa radhiyallahu an, bahwa dia adalah penutup para wali kecuali Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Ini Syekh Al-Mukhtar berkata di dalam kitabnya, kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Syekh Al-Mukhtar ini mengatakan nanti khatmul wilayah yang sebenarnya akan ada di qarn ke-12. Dan di qarn itu, di abad ke-12 itu enggak ada satupun wali yang mengakui saya adalah qutbil maktum kecuali Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu an nabihi. Wa bihadza yu'lamu tahaqququ qauli Syekh Sidi Muhammad Al-Qurdi, dan juga dengan hal ini yu'lamu dapat diketahui tahaqququ qauli Syekh Sidi Muhammad Al-Qurdi, fakta atau terbuktinya ucapan Syekh Muhammad Al-Qurdi lamma talaba minhu, ketika meminta minhu daripada Syekh Muhammad Al-Qurdi. Siapa? Syekhuna Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an Al-Qutbaniyatul Uzma. Al-Qutbaniyatul Uzma, minta magam Qutbaniyatul Uzma, qala laka aktsar minha. Terbukti juga ucapan Syekh Muhammad Al-Qurdi. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu waktu safar dari wali ke wali, beliau berguru dari syekh ke syekh. Nah, ketemu sama Syekh Muhammad Al-Qurdi, di dalam manaqib disebutkan ma matlabuk. Apa cita-citamu? Apa permintaanmu? Ayo, ente minta apa yang ane kasih. Berarti beliau kutub waktu itu. Apa kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu? Ane minta Al-Qutbaniyatul Uzma. Wali kutub yang agung. Wali kutub. Kan di pengetahuan kita enggak ada wali di atas kutub, kan begitu. Bahkan di derajat di kitab tasawuf begitu kan. Apa kata Syekh Muhammad Al-Qurdi? Laka aktsar minha.
bagimu lebih daripada itu. Ini Syekh Muhammad Qurdi bukan orang Tijani. Beliau wali besar pada saat itu. Bahkan beliau mentalkin tarigahnya. Kalau lakin nas itu Syekh Muhammad Qurdi. Waktu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu masuk ke tarigahnya. Laka aktsar minha. Wa yasta'anis lidzalika, dan dikuatkan juga terhadap hal tersebut bimuwafaqah jumalil lafz Maulidul Khatm, dan juga dikuatkan juga terhadap cocoknya jumlah lafaz Maulidul Khatm bi isqati alif, dengan tanpa menghitung alif, dihitung secara abjadiyah. Bi isqati alif al-khatam. Alif al-khatam enggak dihitung karena enggak dibaca kan al-khatam. Maulidul Khatam li'annaha la tuqra'u fi darajil kalam. Karena alif itu, alif penyambung itu tidak dibaca kalau dia ada di tengah-tengah kalimat. Maulidul Khatam, alifnya dibaca enggak al-khatamnya? Enggak kan? Dia hamzah mausulah. Jadi kagak dibaca. Lisanati wiladatihi muwafaqatuhu, ya, muwafaqahnya cocoknya jumlah Maulidul Khatam terhadap sanah tahun lahirnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Syekh Ahmad lahir tahun 1150. 1100 hari lahirnya Syekh Ahmad. Nah, lafaz Maulidul Khatam kalau dihitung abjadiyahnya per hurufnya itu jumlahnya 1150. Cocok banget sama tahun lahirnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Hakada. Wa mimma yadullu al-muhibb al-munsif sahib al-dhauq ala anna li syekhina radhiyallahu anhu al-mashrab bil-khas. Dan wa mimma yadullu, dan di antara yang menjadi petunjuk al-muhibb al-munsif, petunjuk kepada siapa ya? Kepada para pecinta yang mau bertaubat. Para pecinta yang mau bertobat. Pecinta yang bagaimana yang salah? Pecinta yang meragukan ketinggian derajatnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Pecinta yang meragukan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Pecinta yang meragukan kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Pecinta yang meragukan luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pecinta, tapi sebetulnya hatinya masih ragu. Nah, di antara dilalah mimma yadullu al-muhibbah, di antara yang bisa dijadikan petunjuk kepada al-muhib, al-munsib, al-munsib, kepada orang yang mencintai, yang mau insaf. Sahibat dzauq, yang sudah memiliki, dikasih rasa sama Allah Subhanahu wa taala, rasa nikmat jadi murid Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu tanpa kita sadari. Mudah-mudahan kita termasuk minhum. Orang banyak loh ngomentarin orang Tijani ini kok tumben nih kumpulan nih awet begitu. Iya kan? Ini kok tumben nih orang wirid awet gitu, sampai akhir ayat awet. Banyak gak orang yang komentarin gitu? Banyak. Biasanya musiman gitu kan? Alhamdulillah. Ini kan tanda ya, kita ini pecintanya Syekh Ahmad. Bahwa kita dikasih iman sama Allah berkatnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Hakata. Kan yang bikin awet kan iman. Irsyadnya Syekh Ahmad Tijani, yang pemberian Allah Subhanahu wa taala. Az-dzauq, sahibul dzauq, yang udah memiliki rasa. Meskipun kita nggak tahu rasanya kayak gimana ya. Pegel mah pegel, gerah mah gerah. Tapi datang lagi nggak watifah? Datang lagi, itu rasanya. Itu rasanya, berarti antum udah menikmati. Buktinya datang tiap hari. Iya nggak? Bahkan malu kita ya kalau mau ngebandingin sama sholat berjamaah, kita kalah kayaknya sholat berjamaah. Sebetulnya salah ya itu. Syekh Ahmad sebetulnya hampir mewajibkan loh ikhwan itu salat berjamaah. Berarti kan cinta banget kita ya Syekh Ahmad. Alhamdulillah ya Allah. Adamullahu lana. Mudah-mudahan Allah abadikan buat kita itu cinta. Adam itu kalau pakai hamzah abadi. Kalau pakai ain kagak ada. Sebaliknya. Ala anna li syekhina, atas bahwasannya bagi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an al-mashrab al-khas, bahwa Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an memiliki telaga yang khusus.
telaga yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Fil hadrah al-Muhammadiyah, di dalam hadrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu telaga? Telaga tersebut as-salatul musammat bi jawharatil kamal. Salawat yang dinamai dengan salawat jawharatul kamal. Kenapa kok salawat jawharatul kamal dibilang masyrab? Mambaul masyarib, sumber telaga itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para aulia. Nah, kenapa jawharatul kamal disebut masyrab dan salawat fatih juga disebut masyrab? Karena salawat jawharatul kamal kalau dibaca Rasul hadir. Bukan karena kita yang membaca, tapi apa yang dibaca sama kita. Paham enggak? Kalau ngelihat kita yang dibaca, kira-kira kalau ngelihat kitanya yang ngebaca, kira-kira Rasul hadir enggak ya? Gitu benar kan? Jauh banget kita kayaknya, hijab masih banyak banget. Tapi Rasul janji hadir. Bahkan ketika ya hakada. Syekh Ahmad dikuatkan sama Rasulullah SAW tentang janji tersebut. Apa dakwahnya Rasulullah SAW? Ketika ada sahabat yang menanyakan, ala ayyi halin kana? Apakah semua ikhwan keadaannya bagaimanapun, mau khusyuk mau kagak khusyuk Rasul tetap hadir? Apa kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu? Basyarahu Rasulullah SAW, Rasul mengabarkan, demi Allah, seandainya ada murid Tijani baca Jawharatul Kamal seumur hidupnya, saya di sampingnya seumur hidup dia, kata Rasulullah SAW. Jangan lagi inti baca cuma 12. Inti baca seumur hidup, saya di sampingmu seumur hidupmu. Cuman jazab. Iya, karena ada dosisnya. Jawharatul Kamal kan ada dosis. Enggak boleh lebih dari 65. Illa fil wadhifah. Kecuali di dalam wadhifah. Makanya guru-guru kita menunjukkan kerinduannya kepada Nabi Muhammad SAW dengan wadhifah, dengan bilangan yang lebih daripada Jawharatul Kamalnya 65. Karena mungkin merasakan hadirnya. Kayak tadi Buya Ansori tahu ini Syekh Ahmad Al-Kansusi. Belagak biasa-biasa aja. Mungkin janjian, ntar di kamar ketemuan ya, begitu. Karena wali itu dah. Sama sirrun min asrarillah. Ya Allah, kita jadi murid udah bahagia. Cukup di sini udah. Karena kata Habib Petrus, jadi murid Syekh Ahmad lebih berat daripada jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Karena bawa nama benderanya Syekh Ahmad. Allati hiya ahadu arkanil wadhifah, yang mana Jawharatul Kamal itu salah satu rukun atau rukun ucapan di dalam wadhifah. Rukun ya, rukun kauli. Perlu kita ketahuin. Kelamaan ya, Ustaz. Kelamaan ya. Di dalam kitab Azkar, insyaallah kita akan membahas kitab tersebut. Itu disebutkan di dalam wirid, baik wirid dan yang wajib dan sunnah. Sunnah apalagi wajib begitu. Itu alladzi yuhsab wa yu'addu, yang dihitung dan dibilang dan dicatat adalah apa yang dilafadzkan di lisan kita. Karena yang namanya zikir itu pekerjaan lisan. Yang yuhsab dan yu'ad, yang dicatat dan dibilang, diakui sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang wajib. Kalau yang wajib di dalam wadhifah, bacaan wadhifah semuanya udah rukun, sama kayak Fatihah di dalam salat, rukun ucapan. Maka enggak boleh ada satu huruf pun yang hilang. Baik, istighfarnya 30, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Makanya alhamdulillah kita ini tertib bacanya nih. Meskipun kita orang yang malas nih kayak gimana, wadhifahnya tetap aja lambat. Keren orang Indonesia mah. Meskipun khusyuknya masih Senin Kemis. Tapi itu takdir Allah. Rukun kauli itu, rukun ucapan. Dan apa yang mengurangi daripada itu su'ul adab. Nah, itu kenapa ulama-ulama ahlus sunnah mencontohkan abis sholat, zikiran abis sholat dibaca jahar. Buat ngajarin kepada murid-muridnya. Buat ngajarin kepada umat Islam. Dibaca jahar. Itu kenapa juga tasbih diantaranya ini jadi ngerenung banyak tentang kaidah ini. Di dalam azkar itu disebut begitu. Di antaranya juga kenapa di dalam tasbih habis salat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ada hadis di dalam Jawahirul Uluyyah. Hadis juga Nabi Muhammad SAW menganjurkan 10. Subhanallahnya 10, alhamdulillahnya 10, Allahu akbarnya 10. Ini hadis juga sahih di dalam Jawahirul Uluyyah.
Ada hadisnya. Kenapa kok ada yang 10, ada yang 33? Jawabannya daripada 33 hurufnya hilang-hilangan, hurufnya korupsi, 33 tapi coba apa antum yang kebaca? Koreksi dah, coba gerak lambat abis itu. Dari cepat dilambatin sama kita sendiri. Kadang-kadang yang ketinggalannya malah huruf yang paling penting loh. Lafaz Allahnya kadang-kadang haknya kagak ada. Subhanallah. Alhamdulillah. Itu kan harusnya kan kayak begitu. Mendingan alhamdulillah. 10 kali daripada alhamdulillah. Tangan mah 33. Lisan kemana? Hitungan hurufnya lebih sedikit lagi. Itu su'ul adab sama Allah. Itu su'ul adab sama Allah. Itu lagi zikir bukan namanya. Kenapa? Berucap dan ingat itu bahasa Arabnya satu. Zikir. Makanya di Quran diartiinnya kadang-kadang mengingat, kadang-kadang menyebut. Karena memang ini dua hal yang harus disatukan dalam berzikir. Bagaimana kita mau mengingat Allah kalau nyebutnya aja kita kurangin hurufnya? Coba antum dipanggil, nama antum dipanggil tapi hurufnya kurang satu. Nengok apa kagak? Hah? Bang Husain umpamanya nunnya dihilangin gitu. Maaf ya Bang Husain, antum ini nyaut sih. Kita aja gak nyaut, apalagi Allah. Gitu kira-kira. Aneh mau nyebut nama aneh tadinya. Bang Husain duluin. Paham maksudnya ya? Dan latihannya susah. Mau 33 subhanallah ya Allah. Aneh pas habis baca tuh nyoba 33. Milih yang 10 dah. Maaf ya, aneh emang lebih lemah dari antum semua. Bareng-bareng aja tadi. Takut aja 10 dibilang beda antar. Paham ya? Mendingan 10 tapi adab, tapi kesebut semuanya. Tapi zikir, 10 tapi zikir. Daripada 33 bukan zikir. Hakata kira-kira. Kalau wadifahnya sih udah patut diacungin jempol deh. Alhamdulillah, ikhwan. Syurafa soalnya yang muji. Saya Tahir muji ikhwan Indonesia wadifahnya tartil, Masya Allah, dengan tartil. Dan kadang juga di la ilaha illallah. Kenapa Tijani ini nggak boleh ngikutin lahjah, gaya daripada yang lain, pakai lahjah sendiri. Sebetulnya itu bukan kaidah. Itu bukan kaidah, nggak apa-apa. Pakai lahjah mana juga nggak ngapa-ngapain. Yang penting kagak korupsi huruf. Kenapa dibilang Tijani pakai lahjah sendiri? Karena ada lahjah, sebagian lahjah di dalam zikir la ilaha illallah yang lahjah tersebut menghilangkan huruf. Nggak tahu lahjahnya Torega siapa, nih kagak tahu, atau lahjahnya siapa ya. Tapi di Tijani alhamdulillah nggak seperti itu. Contoh yang cepet tuh, la ilah. Itu haknya ilaha dibaca apa kagak? Dengerin secara teliti, dan sampai pernah dengerin secara teliti. Apalagi kalau udah cepet. Makanya Syekh Ahmad pernah marahin muridnya wirid ketika la ilaha illallah yang cepet. Marah Syekh Ahmad. Madalladzi dzakartumuhu. Ana dengar ini dari Syekh Muhammad Ibn Al-Arabi. Waktu di Haji Dedek di Depok dulu. Muridnya Syekh Ahsan Ba'kili. Senior banget, udah sepuh banget. Beliau pernah mengatakan kalau Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu di zamannya pernah ada wadifah la ilaha illallahnya cepat, diomelin sama Syekh Ahmad radhiyallahu anhu. Madalladzi, inti lagi nyebut siapa itu begitu? Manggil siapa inti kayak begitu? Kata. Kemarin di bulan kemarin di Jawahirul Uluhiyah juga udah ada hadisnya tuh, wa madduha dipakai matnya. Meskipun mat tabi'iyah yang dipakai tabi'i aja. 2 harakat enggak ngapa-ngapain, udah mat namanya itu. Di dalam Jawahirul Uluhiyah paling panjang itu 7 alif. 14 harakat. Di dalam 14 harakat. Di dalam azkar 5 alif paling panjang. Tapi ini rahmat. Toh dua-duanya kita juga jarang banget nyampe. La ilaha illallah la-nya 10 harakat atau 14 harakat. Itu kita nyampe kayak gitu. Cuman kalau lagi talqin doang, la ilaha illallah, talqin majelis, itu baru nyampe. Wirid kita kayak gitu. Wah, terbang.
Sallallahu alaihi Muhammad. Kelamaan ya. Arkan ya, perlu kita pahami arkan. Yang hurufnya enggak boleh hilang satupun. Allati hiya ahadu arkanil wadhifah hada wa fi idhnin Nabi SAW di Syekh radhiyallahu an berruju' ila salatil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Yang nomor 2 di dalam izin perintah Nabi Muhammad SAW kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an untuk kembali mengamalkan salawat Fatih lima ughliq langsung ditalkin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da an kana qad ishtaghal. Setelah adanya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an qad ishtaghal betul-betul telah menyibukkan diri beliau radhiyallahu an bi ghairiha dengan salawat yang lain. Jadi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu itu dari dulu baca salawat Fatih udah. Cuman atas sanad ke Syekh Muhammad Al-Kurdi. Syekh Muhammad Al-Bakri. Syekh Muhammad Al-Bakri. Ketika beliau haji di usia 36 sampai 37 tahun, beliau mendapati satu salawat yang fadilahnya besar. Fadilahnya besar. Akhirnya beliau pindah ke salawat tersebut. Bukan enggak dibaca salawat Fatih, tapi berkurang kira-kira begitu. Berkurang. Fokusnya ke salawat yang satu ini. Akhirnya pada saatnya di usia 49 tahun, khilaf ada yang mengatakan 46 tahun, ada 49 ngambil dari Risalatus Syafiyah. Di Risalatus Syafiyah Syekh Idris Al-Uraqi dan beliau mengatakan itu termaktub di dalam kitab-kitab As-Sabiqah, kitab-kitab Tijani yang terdahulu. Di situ di usia 49 tahun Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu mendapatkan Fathul Akbar, yaitu mendapat ijazah langsung tarekah ini, istighfar dan salawat Al-Fatih pertama. Dan ditaukid juga di dalam kitab Faidhur Rabbani wa fi sanati alfin wa mi'atainil mutammimati li khamsina sanatan min umrihi radhiyallahu an tammama lahu talqin al-wirdi bil hailalah. Di dalam tahun 1200 sempurna umur 50 tahun daripada usia beliau radhiyallahu an, beliau dapat ijazah hailalah. Nah, di dalam Risalatus Syafiyah begitu. Di 49 beliau dapat ijazah salawat Fatih, di usia 50-nya, di awal beliau usia 50 dapat ijazah la ilaha illallah di dalam lazim. Baru setelah 11 atau 12 tahun setelah itu baru dapat ijazah wadhifah dan hailalah. Hakata. Jadi lazim dulu memang lama sampai belasan tahun. Tapi ada yang berpendapat di usia 46, wallahu alam. Ana belum telah. Wa ja'alaha hadal adhkar al-lazimah lit-tariqah radhiyallahu an. Dan menjadikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salawatul Fatih ahadal adhkar, salah satu zikir al-lazimah yang wajib lit-tariqah radhiyallahu li tariqatihi radhiyallahu an, bagi tariqahnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Isyaratan ila anna sahib hadha tariq huwa al-khatmul muhammadi al-ma'lum. Ini isyarah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa pemilik tariqah ini adalah ya al-khatmul muhammadi, penutup wali daripada sebangsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa al-muhammadi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan pangkat itu, Allah berikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala tahqiq, secara nyatanya, faktanya begitu, faktanya. Kenapa kok salawat dijadiin bukti? Ya, dijadiin bukti kalau ini beliau khatmul muhammadi, karena salawatnya paling baiknya salawat. Yang ngasih langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diizinkan bukan untuk dirinya sendiri. Diizinkan untuk semua muridnya. Ijazahnya langsung nyampe ke Nabi Muhammad SAW. Enggak ada yang kayak gini. Yaqdah, secara jaga langsung dapat dari Nabi Muhammad SAW. Salawatnya paling istimewa, fadilahnya enggak ada yang mengunggulinya. Kemudian disuruh berikan kepada murid-muridnya dengan dapat pahala yang sama. Sanadnya langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ada enggak yang kayak begini? Enggak ada. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim al-jumu'ah. Wallahu a'lam. Itu anugerah dari Allah, dan Allah memberikan anugerah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'azim. Dan perlu kita tahu anugerah Allah itu, Allah memiliki anugerah yang enggak ada batasnya. Besar, agung, sangat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma syurna في زمرة أبي الفائدة التجاني وأمدنا بمدد ختم الأولياء الكتمان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله حق قدره مقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.